Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini adalah hari pertama kita sama-sama untuk mengkaji dan sekaligus mengaji dalam rangka untuk mencari ridho Allah, ridho Tuhan yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan dengan cara seperti ini Allah ridho kepada kita, Allah ridho kepada bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi negara yang memang benar-benar positif di dalam menjalankan semua ajaran-ajaran agama yang ada di Indonesia. Kenapa saya mencoba untuk mengkaji kitab Sulamut Taufik? Sebenarnya kitab ini adalah salah satu kitab kuning. Jadi ada beberapa kitab kuning. Kitab kuning itu apa? Kitab kuning adalah kitab yang ditulis oleh ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berideologi moderasi Islam, dan tentunya bukan sekedar itu, tetapi kitab yang memiliki dasar referensi yang kuat di dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran maupun Al-Hadis An-Nabawi. Ditulis oleh ulama-ulama yang al-masyhur, yang terkenal oleh keilmuannya, memiliki sanad sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga di dalam memahami kitab kuning tentunya juga memerlukan pemahaman dari sisi ilmu alat dan juga pemahaman-pemahaman yang lainnya. Sehingga kenapa saya mencoba untuk membawa beberapa kitab. Ini adalah kitab Sulamut Taufik. Ini adalah kitab nahwu, ilmu alat untuk memahami makna-makna tertentu. Ini adalah alfiyahnya, seperti itu. Dan kemudian ini adalah Muraqil Ubudiyah, salah satu kitab juga, kitab kuning juga. Dan kemudian ini adalah Al-Qaulul Jali, salah satu syarah yang mensyarahi kitab Sulamut Taufik. Kitab Sulamut Taufik ini adalah salah satu kitab kuning. Benar enggak kita dinamakan kitab kuning? Kalau kita buka, tentunya ini adalah juga adalah kuning. Kuning ini tidak ada harokatnya, tulisannya kecil-kecil. Bagaimana memahami makna Arab dan Al-Quran yang dulu tidak ada harokatnya? Tentunya juga harus memahami ilmu alat. Jadi ilmu alat di dalam memahami kitab kuning tentunya hanya sederhananya adalah memahami huruf-huruf di dalam ilmu alat, memahami isim-isim di dalam ilmu alat, dan memahami fiil-fiil atau kata-kata kerja di dalam huruf Arab. Kalau bisa memahami tiga aspek itu, insya Allah di dalam memahami itu bisa memahamkan yang lebih utuh dan lebih umum. Ini adalah salah satu pengantar kenapa saya harus mencoba mengkaji kitab Sulamut Taufik. Kitab Sulamut Taufik ini adalah salah satu di antara dua kitab yang dijadikan rujukan dan referensi oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Syekh Hasyim Asy'ari memiliki guru yang bernama Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Ini adalah salah satu yang juga mensyarahkan, juga memberikan komentar atas kitab Sulamut Taufik adalah Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani. Juga salah satu kitab kedua yang diberikan referensi oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari adalah kitab yang bernama Bidayatul Hidayah. Kitab Bidayatul Hidayah ini adalah salah satu di antara dua kitab yang direferensikan oleh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Di selainnya adalah kitab Sulamut Taufik, dan dua-duanya diberikan komentar atau syarah
oleh Hadratus Syekh Muhammad Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. Ini dua-duanya seperti itu. Jadi ada beberapa keterangan, nanti barangkali ada keterangan yang ada di dalam kitab salah satu akan saya jelaskan di kitab yang ini, tetapi kita mudah-mudahan kita akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memberikan efek yang positif kepada bangsa dan negara di Republik Indonesia. Sebelumnya kami berharap mudah-mudahan dengan rasa syukur dan tawaduk kita bersama, kita limpahkan, kita curahkan salah satu suratul Fatihah yang pahalanya kita berikan kepada bangsa Indonesia, pendiri-pendiri bangsa kita dan pendiri-pendiri semua ormas-ormas Islam yang ada di Indonesia ini, dan juga pendiri-pendiri masyarakat semuanya yang ada di Indonesia, dan terutama kepada kedua orang tua kita, dan khususnya kepada muallif atau muallif kitab ini, yaitu Asy-Syaikh Al-Habib Al-Habib Abdullah bin Husain Tahir bin Abdullah bin Hashim Al-Ba'alawi, wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala niyatina bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Sebelumnya saya ingin menawarkan apakah kitab ini dimaknai dengan makna gandul seperti bahasa pesantren atau bahasa yang kita pahami bersama, atau diserahkan kepada saya untuk menyampaikannya apapun yang bisa dipahami. Begitu ya Pak ya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wasallama wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan wasilah barokahnya asma Allah Ar-Rahmanir Rahim, sifat Allah adalah memiliki sifat Rahman, sifat kasih sayang kepada semua hambanya yang ada di dunia ini tanpa memiliki unsur sekat-sekat, memiliki kasih sayang yang utuh kepada semua hambanya, tidak ada diskriminatif kasih sayang Allah. Ar-Rahim juga memberikan kasih sayang khusus kepada kaum mukminin ketika nanti di akhirat nanti. Di sini ada pertama kali adalah huruf ba. Ba adalah terdiri dari huruf, ismun adalah isim, Allah adalah isim, Ar-Rahman adalah isim, Ar-Rahim juga adalah isim. Kenapa saya katakan ba adalah huruf? Salah satu huruf di dalam huruf al-jar atau huruf al-khafat, dalam kata bahasa ada yang menamakan huruf jar, ada huruf khafat. Setiap huruf memiliki faedah, memiliki arti yang secara spesifik. Saya lebih cenderung mengartikan huruf ba di sini adalah mengandung arti isti'anah, pertolongan dari Allah, dengan meminta pertolongan atas nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Saya lebih cenderung memakai kata isti'anah. Ada beberapa makna ba di dalam redaksi-redaksi bahasa Arab yang lain, artinya bukan hanya isti'anah. Di dalam salah satu rumus kitab Nahwu Alfiyah yang dikaji, yang ditulis oleh seorang ulama dari Andalusia yang lahir pada tahun 600 Hijriah dan kemudian wafat tahun 672 Hijriah, yang artinya usia beliau adalah 72 tahun Hijriah.
sudah menulis salah satu rangkaian kitab yang kemudian dinamakan Al-Khulasah Alfiyah Ibnu Malik. Dijelaskan salah satu bunyinya adalah bil basta'in addi wa awid al-siki wa mislama wa min wa'an bihantiki. Bilba ista'in, dengan huruf ba maka Anda bisa mengartikan arti ba itu adalah isti'anah. Isti'anah itu minta pertolongan. Bilbasta'in addi, atau mengandung arti ta'diyah, hitungan. Wa awid, atau mengandung arti ta'wid. Ta'wid itu apa? Ta'wid itu adalah gantian, mengganti. Ba bisa mengandung arti ta'wid, bisa mengandung arti isti'anah, bisa mengandung arti at-ta'diyah. Bilbasta'in addi wa awid al-siki. Al-siki bisa mengandung arti ilsaq. Contoh yang mengandung arti ilsaq apa? Contohnya ketika seseorang mandi, misalkan agtasilu, saya memandi, bisobun, dengan menggunakan sabun. Sabun langsung menempel di dada kita, di tubuh kita, itu namanya ilsaq. Itu mengandung arti ba yang mengandung arti ilsaq, menempel secara langsung kepada yang ditempelinya, itu namanya ilsaq. Apa hanya sekedar itu? Bukan. Ba mengandung arti banyak. Wa mislama, dan mengandung arti ma'a. Wa mislama wa min, dan mengandung arti min. Wa an, dan mengandung arti an. Biha dengan ba intiki, maka katakanlah itu untuk ba. Jadi artinya kalau kita memaknai huruf, salah satu huruf ba mengandung arti yang isti'anah, mengandung arti at-ta'wid, mengandung arti ta'diyah, mengandung arti min, an, min, itu tergantung dari siyakul kalam, redaksi-redaksi yang menempel di dalam kata-kata tersebut. Nanti di antara ini ada salah satu contoh yang mengandung arti at-ta'wid, mengganti. Ba mengandung arti mengganti. Tadi yang contoh yang ilsaq sudah, yang mengganti belum. Tetapi saya menerjemahkan ini, ba ini mengandung arti isti'anah. Dengan sarana pertolongan asma Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, maka saya mengkaji, maka saya menulis, saya memahami kitab ini, mudah-mudahan mendapatkan ridho kepada Allah. Itu dalam mengandung arti salah satu huruf ba. Alhamdulillah utawi sekabehane puji lillahi iku tetep kagungane Gusti Allah Rabbil alamin, yaiku zat yang menciptakan, memiliki, sekaligus menjaga alam semesta. Rabb dalam arti salah satu tafsir Ar-Razi menerangkan makna Rabb itu menciptakan, sekaligus memiliki, dan sekaligus menguasai alam semesta. Kita sering sekali mengatakan memiliki sesuatu, tetapi kepemilikan kita adalah kepemilikan yang tidak hakiki. Pemilikan kita hanya sementara, titipan-titipan belaka. Tetapi kalau Allah memiliki Rabb alam semesta, bukan hanya sekedar memiliki, tapi menguasai dan sekaligus menjaga dan sekaligus yang menciptakan Rabb alam semesta ini. Artinya apa? Kita semuanya ini bukan sekedar diciptakan Allah, tetapi kita semuanya ini adalah juga dimiliki oleh Allah. Kita semua ini adalah dijaga oleh Allah terhadap masalah semua kegiatan-kegiatan kita. Maka kita jangan sekaligus sebagai manusia misalkan agak sedikit sombong ketika melakukan kegiatan-kegiatan yang positif, memiliki sedikit yang diberikan Allah, fadl diberikan kepada kita agak sedikit sombong. Diberikan satu martabat atau derajat tertentu, kita agak sedikit jumawa. Tidak perlu jumawa, karena sesungguhnya yang menciptakan kita dan yang memiliki kita
dan sekaligus yang menguasai diri kita ini adalah Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang menciptakan, yang memiliki dan sekaligus yang menjaga alam semesta ini adalah Allah. Alhamdu utawi sekabehane puji, segala macam bentuk puji, segala macam bentuk puji. Ini al juga mengandung arti al-istighraq, semua jenis, semua bentuk, semua ungkapan-ungkapan pujian ini sesungguhnya adalah lillahi rabbil alamin. Adapun lam yang ada di sini adalah mengandung arti lil milki. Apa memang ada lam yang mengandung arti tidak memiliki, tidak lil milki? Ada yang mengandung arti at-ta'lil. Sama-sama huruf lam, termasuk huruf jar, huruf hafat. Huruf jar, huruf hafat ini adalah berfungsi untuk menjerkan, mengkasrohkan kata-kata setelah yang ada di dalam huruf itu. Ba salah satunya, kedua lam salah satunya. Semua kata-kata Arab kalau kemudian ada huruf jar, salah satunya adalah huruf ba dan salah duanya adalah huruf lam, maka kata-kata huruf Arab itu wajib hukumnya untuk dibaca kasroh. Lillahi, tidak boleh lah lillahu atau lillaha, tidak boleh. Ustadz, kalau kemudian ada kata lahu atau lahum, kok itu dibaca lahum, kok bukan lahim? Laka, kok kenapa kok bukan laki? Itu adalah domir mustatir, kalau ditakdirkan itu mengandung arti kasroh juga. Semua huruf-huruf jar itu berfungsi untuk mengkasrohkan kata ataupun kalimat setelahnya. Setiap huruf-huruf itu bukan hanya sekedar mengandung arti tertentu, tetapi mengandung makna-makna yang lebih komprehensif sekali. Lillahi itu milik kepunyaan Allah. Semua macam pujian-pujian yang ada, yang kita rasakan, segala macamnya ini hanya milik kepunyaan Allah. Kita tidak pantas untuk mendapat sebuah pujian-pujian, karena pujian itu hanya milik, semuanya adalah milik dari Allah Subhanahu wa taala. Semua pujian-pujian. Kembali kepada dasar kata yang pertama, kenapa di sini adalah bismillahirrahmanirrahim diawali dengan segala macam bentuk-bentuk seperti itu. Dalam kata bismillahirrahmanirrahim itu ada kata-kata ba, ada kata-kata sin, ada huruf mim, ada yang lain-lainnya. Di dalam salah satu kitab yang dirangkai, yang kemudian disyarahkan oleh Imam Syekh Nawawi Al-Bantan, di sini sengaja saya blok ini untuk memudahkan saya untuk memahaminya, mengandung arti-arti tersendiri. Dalam kata bismillahirrahmanirrahim, ba inna ma'anil huruf annal ba birrullahi li ahli sa'adah. Rahasia kalau kemudian kita membaca ayat Al-Quran hanya satu huruf ba saja, itu rahasianya luar biasa, Masya Allah. Birrullah li ahli sa'adah, kebaikan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang beruntung. Jadi orang yang beruntung berarti orang yang banyak zikirnya, orang yang banyak untuk membaca kajian Al-Quran, terutama di dalam kata-kata basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Huruf ba disimpulkan oleh Hadratus Syekh Nawawi Al-Bantani mengandung arti birrullahi li ahli sa'adah, kebaikan yang datangnya dari Allah khusus diberikan kepada orang-orang yang beruntung. Bagaimana kita tidak ingin sekali menjadi bagian dari orang yang beruntung kalau kemudian Allah memberikan kebaikan-kebaikan itu. Itu salah satu contoh. Ada ba, ada yang lainnya, ada sin, sitrullahi ala ahlil juhalah. Sin dalam kata bismillah
ada huruf sin mengandung arti penutupan Allah atas segala hal keburukan-keburukan kita di mata orang-orang yang bodoh. Keburukan-keburukan kita, kebaikan-kebaikan kita ini karena apa? Karena Allah menutup kejelekan-kejelekan kita. Kalau Allah menampakkan semua kejelekan-kejelekan kita, pasti semuanya akan menjadi nampak sangat jelas, sangat jelek semuanya. Itu salah satu contoh. Ini banyak sekali kalau dikaji dari berbagai macam sisi. Masya Allah luar biasa, ini enggak hatam-hatam, tetapi yang penting ini adalah sebuah pengantar muqaddimah di dalam kita mempelajari kitab kuning dalam rangka kecintaan kita kepada kitab kuning, kepada ilmu agama, agar kita bisa memahaminya dengan baik. Kembali kepada Bismillahirrahmanirrahim tadi, adalah sebuah kata-kata yang hendaknya dimulai apapun kegiatan-kegiatan kita yang berorientasi kepada hal yang positif. Kegiatan yang tidak berorientasi kepada hal yang positif, yang tidak positif, maka tidak dianjurkan untuk membaca basmalah. Contoh yang positif apa? Kita makan, kita minum. Kalau kita makan, kita minum, tentunya kita memiliki kekuatan lahir batin, dan kemudian kita bisa untuk melakukan satu rangkaian ibadah. Itu adalah salah satu contoh hal yang positif. Itu dianjurkan setiap apapun kegiatan yang positif, maka membaca basmalah pertamanya. Bagaimana Ustadz kalau kemudian kami lupa? Sudah makan, sudah hampir selesai, baru kemudian kita ingat, oh kita belum membaca basmalah. Tetap kita disunahkan, dianjurkan untuk membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim fi awwalihi wa akhirihi. Saya membaca Bismillahirrahmanirrahim di awalnya dan di akhirnya. Kalau kita lupa, hampir selesai, hampir tinggal satu tahapan selesai, baru ingat, enggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim fi awwalihi wa akhirihi. Saya membaca Bismillah di awalnya dan di akhirnya. Itu adalah karena basmalah itu huruf-hurufnya tadi yang baru saya sebutkan. Ba-nya itu adalah birrullah, kebaikan yang diberikan Allah kepada kita semuanya, dan sinnya adalah Allah menutupi kejelekan-kejelekan kita di mata manusia. Itu adalah salah satu makna daripada rahasia di antara huruf-huruf seperti itu. Jadi kalau kemudian perbuatan kita yang perbuatan yang tidak positif, contohnya mencuri nggak mungkin. Kalau orang membaca basmalah mau mencuri nggak jadi itu. Kalau misalkan suami istri gimana Ustadz? Apa boleh membaca basmalah? Tentunya itu adalah boleh. Dan justru dianjurkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mempergauli istri saya, ataupun istri akan mempergauli suaminya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Dengan atas dasar minta pertolongan saya kepada Allah yang memiliki sifat Rahman dan Rahim, saya menjalankan aktivitas-aktivitas kebaikan itu. Makna ba di situ seperti itu di dalam basmalah. Kemudian para hadirin hadirat, para ikhwan muslimin muslimat dimanapun berada, sebagaimana pengkaji kitab Sulamut Taufik, mudah-mudahan ini adalah awal yang barokah sebelum Ramadan, dan mudah-mudahan setelah Ramadan kita bisa meneruskan kajian-kajian seperti ini. Kemudian Al-Habib ini yang menulis ini Al-Habib Dzurriyyatur Rasul yang ada di Yaman, Hadramaut. Beliau ada beberapa keterangan yang menjelaskan beliau lahir pada tahun 1191. Kalau referensi di mana-mana beliau adalah lahirnya sama, tetapi wafatnya akan ada yang berbeda-beda di dalam meneliti tentang wafat beliau. Ada yang mengatakan wafatnya adalah bulan Rabiul Awal tahun 1242 Hijriah. Kalau itu yang kita temuin, maka umur beliau relatif lebih muda, sekitar 51 tahun di dalam rangkaian itu.
Beliau memiliki 3 karya yang monumental. Di dalam Kamus Az-Zirikli disebut karya beliau ada 3. Yang pertama Sulamut Taufik, yaitu kitab yang kita kaji ini. Yang kedua kitab namanya Miftahul I'rab, pintu membuka i'rab. Ini artinya apa? Ahli bahasa, ahli nahwu, ahli ilmu alat. Bagaimana meredaksikan kata-kata Arab ini yang indah, itu harus memiliki kajian-kajian ilmu nahwu yang indah. Beliau adalah salah satu ulama yang bukan hanya sekedar ilmu tasawuf, ilmu fikih dan ilmu tauhid sebagaimana kitab Sulamut Taufik, tetapi beliau adalah salah satu ulama yang hebat di dalam memahami ilmu alat, yaitu dibuktikan ada salah satu karya Miftahul I'rab. Yang ketiga adalah Majmu'ur Rasail, kumpulan risalah-risalah yang ditulis oleh beliau. Ini Al-Habib Abdullah bin Husain Tahir bin Muhammad bin Hashim Al-Ba'alawi. Beliau menyatakan di dalam mukaddimah di sini, setelah menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, wa asyhadu, dan saya mulai hari ini dan seterusnya berikrar dan sekaligus meyakini dan membenarkan sesungguhnya Allah ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah, yang wujudnya menjadi eksistensinya adalah menjadi wujud kewajiban, wajibul wujub. Tidak ada Tuhan yang hak disembah, yang wajibul wujud kecuali illallah, kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala, wahdahu, hale suwijinya Allah, la syarikalahu, yang tidak ada sekutu, tidak ada yang pertemanan di dalam menciptakan apapun ini, lahu untuk Allah, wa asyhadu, dan saya bersaksi mulai hari ini dan seterusnya, anna Muhammad, dan sesungguhnya Nabi Muhammad, abduhu, itu utusan, itu hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasul Allah, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa tabi'in. Salat, semoga Allah memberikan rahmat kepadanya, sallallahu alaihi wasallam, dan memberikan salam kepadanya, wa ala alihi, dan kepada keluarganya, wa sahbihi wa tabi'in, wa sahbihi, dan sahabat-sahabatnya, wa tabi'in, dan pengikut-pengikutnya. Di sini ada satu kalimat syahadat. Setiap hari kita sholat 5 waktu, kita tentunya tanpa melakukan syahadat, sholatnya tidak sah. Syahadat adalah wajib ketika seseorang menjalankan sholat. Di sini disebut wa asyhadu. Kenapa ini huruf ini adalah huruf fiilnya adalah fiil mudhari'. Di dalam kamus gramatika bahasa, kalau kita mempelajari bahasa Inggris, misalkan ada past tense, ada present continuous tense, misalkan seperti itu. Ada kalimat-kalimat yang dilaksanakan sejak hari ini dan berikutnya, ada kalimat-kalimat yang dinyatakan pernah dilakukan masa lampau dan masa yang akan datang. Ini adalah masa depan. Kita membuat satu syahadat, keyakinan ini adalah untuk masa depan. Dan kenapa syahadat-syahadat ini bentuknya adalah mufrad? Tidak ada syahadat yang berbentuknya jamak. Wa nashhadu, kami bersaksi, tidak ada semuanya. Kami bersaksi seolah-olah semua orang dikumpulkan, kami bersaksi. Kalau kami bersaksi itu bukan syahadat. Tapi syahadat adalah person, individu manusia yang dikaitkan dan disambungkan kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan utuh di dalam diri manusia secara personal, tidak bisa diwakili. Yang diikrarkan, yang diafirmasi hanya kepada Allah. Wa asyhadu, dan mulai hari ini dan seterusnya tanpa batas, saya meyakini, saya berikrar, dan saya membenarkan. Makna asyhadu wa asyhadu ay aqarra
wa usaddiqa. Saya menyaksikan, saya berikrar setuhnya kelakuan la ilaha illallah, la ilaha, tidak ada Tuhan yang hak untuk disembah, la ma'budu bihaqqin mumkinin illallah, kecuali hanya Allah wahdahu, suwijine Allah. Allah Maha Satu dalam hal apa? Dalam hal, di sini disebutkan di dalam syarahnya, komentarnya, ay munfaridan fi dzatihi wa sifatihi wa af'alihi. Allah satu, asa, di dalam dzatnya dan di dalam sifatnya dan di dalam af'alnya. Allah menciptakan manusia, Allah menciptakan langit, Allah menciptakan bumi dengan ilmunya yang satu, dengan dzatnya yang satu, dan dengan af'al yang satu. Tidak ada pihak-pihak lain yang membantu Allah di dalam menciptakan alam semesta ini. Maka ini disebut wahdahu la syarikalah. Tidak ada satupun yang membantu di dalam proses pembuatan alam semesta ini. Demikian pula syahadat yang kedua, syahadat persaksian seorang hamba muslim yang menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya. Kenapa disebut hamba? Karena satu penghormatan yang tinggi Allah kepada hamba-hambanya. Di dalam banyak Al-Quran dijelaskan, di sini disebut, misalkan di dalam ayat subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, disebut hamba. Karena ini adalah satu penghormatan Allah kepada yang diciptakannya, maka disebut hamba. Tapi tidak semua hamba diberikan kekhususan untuk menjadi duta atau menjadi rasul bagi Allah. Semua kita hambanya, tetapi tidak menjadi rasul. Yang kita yakini mulai hari ini dan seterusnya, dalam setiap kita sholat fardu maupun sholat nafilah, sholat yang sunnah, kita selalu menyatakan, saya bersaksi tidak ada Tuhan yang saya sembah mulai hari ini dan berikutnya tanpa batas, hanya kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan saya bersaksi, meyakini dan membenarkan bahwa hambanya Nabi Muhammad adalah hamba dan rasulnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah memberikan sholawat kepadanya, wasallama, dan memberikan salam kepadanya. Kenapa Allah memberikan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ini perlu kita perenungan yang secara khusus dan mendalam. Perintah menunaikan sholawat, membaca sholawat, ini perintah langsung dari Allah, dan Allah langsung juga memberikan sholawat kepada Rasulnya. Kalau misalkan sholat, zakat, iqamus sholah wa ita'iz zakah, Allah hanya memerintah, tetapi Allah tidak menjalankan untuk melakukan zakat maupun yang lain-lain. Tetapi kalau sholawat, Allah memberikan sholawat langsung. Sebagaimana dalam Al-Quran sering kita dengar dalam setiap saat, setiap pekan sekali, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah memberikan sholawat kepada Nabi. Apa maknanya sholawat Allah kepada Nabi? Kalau Allah memberikan sholawat kepada Nabi, itu artinya Allah memberikan rahmat kepada Nabi dan manusia semuanya. Kalau kemudian malaikat-malaikat juga ikut membaca sholawat, apa kemudian itu sholawat sebagaimana sholawat kita? Malaikat membaca sholawat itu mengandung arti istighfar yang terus menerus yang diberikan oleh para malaikat kepada Nabi Muhammad SAW dan kepada umatnya. Kalau kemudian kita membaca sholawat kepada Nabi, berarti itu kita berdoa, mendoakan. Kalau manusia membaca sholawat itu mengandung arti doa, kalau malaikat mengandung arti istighfar, kalau Allah membaca sholawat mengandung arti rahmat, menebarkan rahmat, kasih sayang Allah kepada para nabi Muhammad SAW.
Kalau ini kita pelajari sangat menarik. Kenapa di dalam muqaddimah saja saya jarang mendalami, jarang mengerti ataupun jarang membaca kitab-kitab kuning maupun yang kitab-kitab yang ditulis ulama-ulama yang sejak zaman dulu, tetapi secara ilmiah sudah sangat jelas sekali. Di sini ada Bismillahirrahmanirrahim, ada kata hamdalah, ada kata syahadat, ada kata sholawat, komplit. Kalau kita Jumat misalkan tidak membaca hamdalah, maka Jumatannya juga enggak sah. Contohnya seperti itu. Nah ini luar biasa, dari uraian kata pengantar saja sudah menyimpulkan satu kesimpulan yang intisari dalam inti kitab sini, itu menggambarkan bahwa kitab ini adalah kitab yang menjelaskan tentang tauhid, tentang fikih, dan kemudian tentang akhlak. Kitab yang sangat menarik yang bisa dikaji bersama-sama, bukan hanya dikaji untuk dipahami, tetapi juga dikaji untuk dijalankan. Ini sedikit sebelum terakhir ini saya hanya ini muqaddimah saja. Ini sebenarnya saya ingin menyampaikan sampai bab yang pertama. Amma ba'du, setelah musannif kitab ini menyampaikan basmalah, hamdalah, syahadat kepada Allah dan syahadat kepada Rasul dan salawat yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW, fahada juz'un latifun yassarahu Allah ta'ala fima yajibu ta'allumuhu wa ta'limuhu wal amalu bihi lil khasi wal am. Ini adalah kitab yang kecil, kitab yang halus, juz'un latif. Fahada mongko utawi iki kitab juz'un iku satu bagian latifun yang lembut, yang kecil, yassarahullahu, semoga mudah-mudahan Allah memudahkan ta'ala halimaha luhur sapa Gusti Allah fima ing dalam perkara-perkara yajibu yang wajib ta'allumuhu apa kajian nema wa ta'limuhu dan mempelajarinya ema wal amalu bihi wal amal dan menjalankan isi muatan substansi bihi kelawan ma lil khasi untuk kepada semua orang-orang khusus wal ami dan orang-orang yang umum. Jadi semua manusia, baik laki-laki, perempuan, pejabat, rakyat, konglomerat maupun orang-orang yang lainnya, ini diharapkan dan diharapkan sekali oleh mu'alif kitab ini untuk wajib mengkaji kitab-kitab yang menjadi kewajiban untuk dikaji. Kitab yang wajib dikaji, semoga Allah memudahkan masalah-masalah itu. Kitab yang wajib dikaji di dalam mengkajinya, dan bukan hanya mengkajinya, dan juga mengajarkannya kepada orang lain, bukan hanya mengajarkan kepada orang lain, wal amal, dan menjalankan muatan substansi isi bihi dengan malil khasi kepada semua manusia khusus dan kepada orang-orang yang umum. Wal wajibu utawi yang namanya wajib ma iku perkara wa'ada yang Allah janji Allah sapa Allah fa'ilahu ing wong kang mengerjakannya ma dijanji bisawabi, dijanji dengan ganti adanya pahala. Ini salah satu contoh ba yang mengandung arti at-ta'wid, mengandung arti ganti. Sebagaimana saya katakan tadi, ba mengandung arti bilbas ta'in adi wa awid al-siki wa mislama wa min wa an bihantiki. Salah satu huruf ba yang mengandung arti ganti, ini adalah contoh seperti ini. Wa tawa'ada tarikahu bil iqabi wa sammaituhu sulamat taufik ila mahabbatillahi ala tahqiq. Dan saya menamakan kitab kecil yang saya tulis ini dengan nama Sulamut Taufik. Sulamut Taufik adalah tangga untuk menunaikan satu taufik, tangga untuk menuju taufik. Apa bedanya taufik dan hidayah? Ini yang insya Allah akan kami terangkan ke kemudian hari. Kenapa Syekh Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mereferensikan kitab yang bernama Bidayatul Hidayah? Ada kata hidayah. Dan kenapa Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari juga mereferensikan satu kitab yang bernama At-Taufiq, Sulamut Taufik? Apa arti hidayah dan apa arti taufik?
hidayah itu apa, taufik itu apa, sehingga ini menjadi satu materi misteri yang kemudian Hadratus Syekh memberikan gambaran kepada kaum muslimin di Indonesia untuk membaca, mengkaji dan mengamalkan kitab Bidayatul Hidayah dan kitab Sulamut Taufik. Apa makna hidayah, apa makna at-taufik, insyaallah pada waktu berikutnya akan kami sampaikan kemudian. Demikian dari kami, kalaupun ada salah dan khilaf sebelum Ramadan, kami atas nama pribadi menyampaikan salam hormat kepada semuanya dan saling memaafkan di antara diri kita. Mudah-mudahan Allah ridho dan Rasulullah SAW meridhoi kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.